Untuk pertama kalinya, perlawanan Islam di Bahrain melakukan serangan ke wilayah Israel. Serangan ini menargetkan perusahaan yang bertanggung jawab atas transportasi darat Israel di kota Eilat, yakni Tragnet. Dilansir Al-Mayadin, serangan terhadap Israel dilakukan oleh pasukan dari Brigade Al-Astar pada Sabtu 27 April menggunakan drone. Dalam pernyataan resminya pada Kamis 2 Mei, Brigade Al-Astar menegaskan bahwa kota Eilat adalah milik Palestina. Sebelum direbut oleh Israel, kota tersebut bernama al-Rashrash. Terkait serangan yang diluncurkan Sabtu lalu, Brigade Al-Astar tidak merinci apakah menimbulkan kerusakan atau korban jiwa. Pihaknya menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina tidak akan terputus. Sebagai informasi, jarak dari Bahrain ke Israel mencapai 1.900 km. Perlawanan Islam di negara tersebut pertama kalinya menyerang Israel sejak Perang Gaza dimulai Oktober tahun lalu. Turki secara resmi menghentikan semua hubungan dagang dengan Israel pada Kamis 2 Mei 2024. Keputusan ini diambil seiring dengan memburuknya tragedi kemanusiaan di Palestina. Dilansir Al-Arabiya, Kementerian Perdagangan Turki mengatakan kegiatan ekspor dan impor terkait Israel telah dihentikan. Hal ini berlaku untuk semua produk dagang tanpa terkecuali. Dalam pernyataan resminya, kementerian menegaskan bahwa Turki akan menerapkan langkah ini sampai Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan yang cukup ke Gaza. Menanggapi keputusan ini, Menteri Luar Negeri Israel Katz marah kepada Turki. Ia menuduh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melanggar perjanjian dengan memblokir pelabuhan untuk impor dan ekspor Israel. Katz kemudian memerintahkan jajarannya untuk melobi Turki dengan menciptakan alternatif perdagangan. Di sisi lain, Israel akan fokus pada produksi lokal dan impor dari negara lain. Sebelumnya, Turki telah memberlakukan pembatasan perdagangan dengan Israel pada April lalu. Hal ini terjadi setelah Israel menolak permohonan Turki untuk mengirim bantuan ke Gaza melalui udara. Adapun volume perdagangan Turki dengan Israel mencapai 6,8 miliar dolar pada tahun 2023 menurut Bloomberg. Militan Houthi Yaman kembali mengeluarkan peringatan kepada Israel dan Amerika Serikat pada Kamis 2 Mei 2024. Houthi mengancam akan melakukan eskalasi putaran keempat jika Israel dan Amerika terus melancarkan perang di Gaza. Ancaman itu disampaikan langsung oleh pimpinan Houthi, Abdul Malik al-Houthi dalam pidatonya, seperti dikutip dari Anadolu Agency. Ia mencatat jika gencatan senjata sudah tercapai di Gaza, bukan berarti pertempuran berakhir. Al-Houthi menegaskan bahwa permusuhan dengan Israel akan terus berlanjut. Sebagai informasi, putaran pertama eskalasi militer Houthi dimulai Oktober tahun lalu dengan menargetkan situs-situs di Israel Selatan menggunakan rudal serta drone. Putaran kedua terjadi pada November tahun lalu menargetkan kapal-kapal milik atau terkait dengan Israel. Putaran ketiga melibatkan penargetan kapal-kapal Amerika dan Inggris di Laut Merah dan Laut Arab awal tahun ini. Kapal Washington dan London ikut menjadi sasaran karena kedua negara tersebut menyerang sasaran Houthi di Yaman. Perlawanan Islam di Bahrain meluncurkan serangan ke Israel untuk pertama kalinya sejak Perang Gaza. Serangan itu dilakukan oleh pasukan dari Brigade Al-Astar pada Sabtu 27 April menggunakan drone. Dalam pernyataan resminya pada Kamis 2 Mei, Brigade Al-Astar mengatakan target yang diserang adalah Tragnet.
Ini adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas transportasi darat Israel di kota Eilat. Adapun jarak dari Bahrain ke Eilat diperkirakan mencapai 2.000 km. Dalam serangan Sabtu lalu, Brigade Al-Astar tidak merinci jenis drone apa yang digunakan untuk menyerang Dragnet. Israel menuduh Turki telah melanggar perjanjian perdagangan internasional. Hal ini terjadi setelah Turki menghentikan semua hubungan dagang dengan Israel pada Kamis 2 Mei 2024. Menteri Luar Negeri Israel Katz menuduh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai diktator, sebab Erdogan dianggap mengabaikan kepentingan rakyat dan pengusaha Turki dengan memblokir kegiatan impor dan ekspor Israel. Meski begitu, Katz tetap berupaya untuk memulihkan perdagangan dengan Turki lewat cara alternatif. Untuk sementara waktu, Israel akan fokus pada produksi lokal dan impor dari negara lain. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan Turki mengatakan kegiatan ekspor dan impor terkait Israel telah dihentikan. Hal ini berlaku untuk semua produk dagang tanpa terkecuali. Kementerian menegaskan bahwa Turki akan menerapkan langkah ini sampai Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan yang cukup ke Gaza. Adapun volume perdagangan Ankara dan Tel Aviv mencapai 6,8 miliar dolar pada tahun 2023 menurut Bloomberg. Jika aktivitas impor dan ekspor dihentikan, diprediksi akan membuat Israel merugi. Iran akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Amerika Serikat dan Inggris pada Kamis 2 Mei 2024. Sanksi tersebut menargetkan individu dan entitas dari kedua negara yang mendukung Israel dalam perang Gaza. Dilansir The New Arab, Kementerian Luar Negeri Iran merilis daftar pihak-pihak yang dikenai sanksi. Ada 7 orang Amerika yang menjadi target, termasuk Komandan Komando Operasi Khusus Amerika, Jenderal Brian Fenton. Kemudian, mantan Komandan Armada Kelima Angkatan Laut Amerika, Laksamana Brad Cooper juga dikenai sanksi. Selanjutnya, pejabat Inggris yang menjadi sasaran termasuk Menteri Pertahanan Grant Shapps dan Komandan Komando Strategis Angkatan Darat Inggris, James Hagenholt. Sanksi juga dijatuhkan kepada perusahaan Amerika Lockheed Martin dan Chevron serta mitra mereka dari Inggris, Elbit System, Parker Meggitt, dan Rafael UK. Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan sanksi tersebut mencakup pemblokiran rekening dan transaksi dalam sistem keuangan dan perbankan Iran. Kemudian pemblokiran aset dalam yurisdiksi Republik Islam Iran, serta larangan penerbitan visa dan masuk ke wilayah Iran. Sanksi ini merupakan balasan atas keputusan Amerika dan Inggris yang sebelumnya menjatuhkan sanksi terhadap program rudal dan drone Iran. Washington dan London tak terima atas serangan ke Iran ke Israel pada April lalu.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.